Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah bangunan di Banten rusak akibat gempa dengan magnitudo 6,6. Bagaimana data terkini kerusakan bangunan dan bagaimana dengan korban jiwa? Kita sudah terhubung dengan PLT Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari. Pak Muhari, selamat malam. Malam, Mas Kevin. Ya, Pak Muhari, apakah sudah ada informasi mengenai dampak kerusakan yang diakibatkan dari gempa dengan magnitudo 6,6 ini? Ya, kami sampaikan dari data yang kami terima dari BPBD di beberapa kabupaten kota, Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI, dan juga Lampung Barat. Sejauh ini kami menerima laporan memang untuk kerusakan itu terjadi di daerah di sekitar epicenter, khususnya Banten bagian selatan, per pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, itu terlaporkan ke Pusdalop BNPB ada 2 unit rumah rusak berat, ada 1 unit rumah rusak ringan, ada 15 unit rumah yang juga dilaporkan rusak, saat ini masih dalam proses pendataan. Kemudian 6 unit sekolah rusak, ada Madrasah 3, MAN 4, SDN 3, dan SD lainnya, 1 unit puskesmas rusak. Untuk detailnya, di Kabupaten Pandeglang itu dilaporkan 15 unit rumah rusak yang saat ini masih didata, ada 4 unit sekolah, kemudian 1 unit puskesmas, kemudian di Kabupaten Serang itu 1 unit rumah rusak sedang, sedangkan di Lebak itu khususnya di Kecamatan Sumur, Kecamatan Munjul, Kecamatan Cibaliung, Pak Muhari, ini itu ada lokasi yang 2 unit terdampak paling parah sekolah. ya, Pak Muhari ya? Iya. Oke. Sebenarnya untuk yang di Lebak dan Pandeglang yang melaporkan ada beberapa bangunan rusak. Jadi tidak hanya di Lebak, tidak hanya di Sumur, tapi juga di Pandeglang. Oke, baik. Apakah ada laporan korban jiwa, Pak Muhari, di lokasi terdampak gempa yang paling parah ini? Ini kami tidak menerima laporan adanya korban jiwa, dan tentu saja ini kita harapkan memang tidak ada korban jiwa dari peristiwa gempa sore ini. Baik, itu kerusakan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang ya Pak Muhari ya. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain Pak Muhari? Ini kan juga terjadi dampaknya ya, dirasakan di Jakarta, Bogor, bahkan kemudian juga di Bandar Lampung. Apakah ada juga laporan di sana? Iya, kami sudah menerima laporan dan saat ini terus berkoordinasi dengan Provinsi DKI, Jawa Barat itu sudah melaporkan kepada kami, berkoordinasi dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Tidak ada kerusakan infrastruktur dan perumahan yang dilaporkan, termasuk juga tidak ada korban jiwa. Dari Lampung Barat juga hasil koordinasi kami memang merasakan gempa cukup kuat 2-3 detik, tapi tidak melaporkan adanya korban jiwa maupun kerusakan bangunan. Oke Pak Muhari, tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh BNPB pada saat ini seperti apa? Apakah sudah ada petugas di lapangan Pak yang kemudian memeriksa secara langsung sehingga tidak kemudian mengandalkan laporan saja tapi kemudian juga datang ke lapangan? Ya, Bapak Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto sudah langsung memerintahkan tim dari Kedeputian Tanggap Darurat BNPB untuk langsung turun ke lokasi malam ini, tim advance untuk berkoordinasi dan mendampingi BPBD di kabupaten kota di Banten untuk melakukan pendataan dan pendampingan hal-hal yang dibutuhkan pada fase tanggap darurat ini. Dan beliau, Bapak Kepala BNPB juga merencanakan akan hadir langsung mungkin besok sepulangnya dari kunjungan kerja ke Lumajang dari Semeru. Baik, wilayah-wilayah mana saja Pak Muhari yang menjadi konsentrasi perhatian dari BNPB ini? Ya, dari laporan yang kita terima tentu saja Kabupaten Pandeglang dan Lebak menjadi perhatian kita karena di 2 kabupaten ini yang melaporkan adanya kerusakan bangunan. Tentu saja malam ini selain tim advance dan tim BPBD masih bekerja di lapangan, kita masih berkoordinasi untuk mendapatkan laporan lebih jauh
apabila ada dari masyarakat yang melaporkan kerusakan bangunan ataupun hal-hal lain yang perlu untuk kita tindak lanjuti. Baik, Pak Muhari, apakah BNPB sudah mengizinkan warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing? Nah, untuk kasus ini, karena saat ini juga sudah sore menjelang malam, untuk kesiapsiagaan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masyarakat agar melihat kembali rumahnya, kondisi rumahnya masing-masing. Jadi saat ini balik dulu ke rumah, lihat kondisi rumah masing-masing. Apabila ada kerusakan struktur, apabila ada kerusakan dinding yang parah, apabila ada pergeseran plafon, apabila ada kerusakan tiang-tiang bangunan, maka masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tersebut mungkin malam ini bisa menumpang dulu di rumah kerabat atau saudara yang rumahnya tidak mengalami kerusakan. Karena kita harus paham bahwa setiap kejadian gempa yang cukup kuat pasti akan diikuti oleh gempa susulan karena memang secara fisiknya demikian. Ada pelepasan energi, ada fase stabilisasi nantinya. Yang dengan kita harapkan tentu saja magnitudo yang lebih rendah. Kalau ada kerusakan bangunan, kalau ada kerusakan struktur, kita mengkhawatirkan jika digoyang lagi oleh gempa susulan, dampaknya bisa menimbulkan potensi korban jiwa atau korban luka. Tetapi untuk masyarakat yang rumahnya tidak mengalami kerusakan-kerusakan struktur seperti tadi disampaikan, bisa kembali ke rumah dengan tetap memperhatikan informasi dari instansi pemerintah. Bagaimana dengan warga yang tinggal di wilayah Jabodetabek, Pak Muhari? Apakah juga antisipasi yang dilakukan juga sama untuk warga yang seperti yang ada di wilayah Pandeglang, Lebak, Banten? Kesiapsiagaan sama, tetapi tentu saja tadi kami sampaikan bahwa untuk di Jabodetabek kita tidak menerima adanya laporan kerusakan, sehingga yang penting untuk kita kedepankan adalah kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Jika terasa goncangan, baik itu pagi, siang, dini hari, atau malam, sedapat mungkin segera keluar dari bangunan sampai goncangan berhenti, kemudian sekali lagi lihat kondisi rumah masing-masing. Karena ini yang terpenting untuk mencegah terjadinya korban jiwa pada saat gempa susulan. Baik, Pak Muhari, sampai kapan warga kemudian diminta untuk mewaspadai gempa susulan ini? Nanti kita akan melihat informasi berikutnya dari BMKG. Apabila memang tren peluruhan energi ini sudah semakin kecil, maka tentu saja masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. Karena gempa ini adalah fenomena alam yang pasti akan berulang di kawasan kita yang memang dilewati oleh jalur-jalur tektonik. Yang terpenting buat kita adalah memastikan kondisi rumah kita bisa mengantisipasi atau bisa menghindari adanya jatuhan, rubuh, atau kerusakan bangunan pada saat gempa. Baik, Pak Muhari, terakhir ini kami konfirmasi kembali lagi, mengingat kemudian gambar yang kami tampilkan di layar juga ada sejumlah bangunan yang tampaknya rusak berat begitu ya dari video yang beredar di media massa dan juga di media sosial. Apakah memang sudah dipastikan, Pak Muhari, bahwa pada saat terjadinya gempa memang tidak ada kegiatan masyarakat yang berlangsung, baik itu di sekolah maupun di rumah? Untuk kejadian gempa sendiri kan ini terjadi pada saat sore hari ya, artinya kita menerima laporan visual dari beberapa pengurus sekolah di Lebak dan Pandeglang yang melaporkan ada beberapa madrasah dan SD negeri yang rusak. Tetapi pada saat terjadi gempa tidak dilaporkan adanya aktivitas belajar mengajar. Oke, baik. Pak Abdul Muhari, terima kasih telah bergabung sama kami di Breaking News. Selamat malam, Pak Muhari.